Oke, lanjut untuk yang nomor 2-nya. Halo guys, kita akan masuk yang kedua, yaitu seseorang yang tidak mempercayai dirinya sendiri atau rendah diri. Contoh nih, saya sendiri aja deh jadiin contoh. Saya tadi baru dikasih tugas dan tanggung jawab ya di Di salah satu gedung gitu, di salah satu gereja. Pelit banget sih lo, rahasia-rahasiaan. Soalnya itu kalau nyebut merek ntar ketahuan. jangan. Nah, saya tadi baru dikasih tanggung jawab sebagai ketua pemuda dan para remaja di adalah itu. Dia adalah itu. Hormat dulu, hormat sungkem. Kesu dong. Iya. Ayo. Nah, di sini tuh emang sifat saya sendiri sih orang yang nggak pedean, Pemalu kan? Enggak Bukan. sih, biasa bikin malu-malu. Malu-malu biasanya orang yang percaya diri tapi agak Itu beda lagi, itu agak beda over lagi. tapi gitu. Iya, nah, aduh gimana ya, jelek sih sebenarnya sifat kayak gini, cuman ya namanya Parah, sifat Bang. orang beda-beda gitu loh. Sifat yang kayak gini tuh dia terlalu pesimis jatuhnya ya. Pesimis atau optimis? Pesimis dong, Pesimis, ya. optimisme itu yang positifnya. Benar juga. Nah, kayak yang nggak percaya diri tuh dia nggak percaya sama dirinya akan kemampuannya sendiri. Dia berpikir 2 kali untuk menerima tugas dan tanggung jawab. Dia berpikir 2 kali untuk mengambil tugas tersebut gitu loh. Pada saat tadi saya ditunjuk kayak gitu, saya sebenarnya ingin menolak gitu loh. Saya ingin ngomong secara langsung bahwa saya belum mampu. Saya orang yang nggak percaya diri dapat melakukan sesuatu itu dengan benar atau benar. Saya tidak, ya benar-benar tidak bisa lah untuk menerima tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kalau misalkan dari sekarang saya nggak bisa terus, saya nggak percaya diri, kapan saya bisa bangkit gitu loh dari rasa ketidakpercayaan diri ini. Jadi saya Terpaksa apa dipaksa nih? nggak dua-duanya, tapi mencoba. Benar. Saya mencoba untuk bangkit. Saya mencoba untuk ya sedikit-sedikit pede lah. Ya berawal dari coba-coba lah ya. Siapa tahu bisa dan makin luar biasa. Nah, Ya mungkin ada tanggapan ya kan menurut yang nggak percaya diri. Itu Iya. perbedaannya nggak percaya diri sama rendah diri tuh apa sih perbedaannya? Gue agak bingung sih. Mungkin kalian punya usul asal tapi jangan ngasal. Apa gimana sih? Coba dong. Kayaknya Kauci lebih pengalaman nih soal nggak percaya diri sama rendah diri. Kayaknya Kauci lebih ngerti banget kayaknya nih. Percaya diri. Iya, gimana Ya sih? dari kata-katanya aja udah kelihatan kali percaya diri. Gimana Berarti sih gitu, percaya sama iya. dirinya buat ngelakuin sesuatu. Iya, Gue kayak- bisa ngelakuin ini. Iya, gue kan Kayak udah misalnya ngerti. Gue kan misalnya- ngerti. percaya diri. Mm-mm. Aku cantik. nah itu Nah itu lo percaya diri apa gimana sih, apa terlalu over nggak sih kan enggak, gue nanya kan gitu ya, nanya ya boleh ya nanya Iya, ya. boleh lah, boleh. gimana Percaya sih? diri dong, itu percaya diri daripada kalau orang rendah diri kan apa sih kayak misalnya maksudnya kalau dibandingkan sama tadi tuh percaya dirinya gue bisa, terus gue cantik, gue apalah itulah pokoknya. Kalau dia rendah diri, insecure, jadinya apa selalu ngelihat apa sih kayak ngebandingin gitu loh. Iya, Gue betul. nggak kayak dia, aduh gue nggak secantik dia, aduh gue nggak bisa kayak dia, kayak gitu. Selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Iya banding-bandingin, jadi kayak ya udah lu ngerasa diri lu rendah terus aja, nggak pernah ada percayanya sama diri lu sendiri. Nah ini nih. Jadi kayak ibarat gimana sih kalau gue bilang ya, kayak orang yang tersisihkan kali ya kalau yang rendah diri kali Iya. ya. Kayak gimana sih? Gini posisinya. Iya, maksudnya kayak orang yang tersisihkan gitu. Jadi untuk Iya. bergabung tuh kayaknya nggak yakin banget kayaknya sama Iya. dirinya sendiri. Tapi itu pikiran dia sendiri sih yang rusak itu. Ya itu karena dia tuh selalu berpikir Iya, negatif, negatif, ya kan? negatif. Energi negatifnya tuh kayaknya lebih luas Lebih dari besar sekali Iya, mungkin daripada yang itu. lebih positifnya sih ya, makanya itu solusinya gimana tuh? ya solusinya ya nggak ada solusinya, lu harus bangkitkan kepercayaan diri lu dong men, bukan Iya. ya bukan apa-apa. Kali aja gitu ada tips-tipsnya buat Tapi ngebangkitin. dulu tuh ya, dulu gue orangnya insecure banget. Ya lu insecure-nya seperti apa kan perlu dijelasin dong, Iya, supaya kita dari itu kayak nggak tahu contohnya gimana sih. dulu masih kecil tuh Rambut gua keriting gitu iya ya. rambut keriting terus Terus gue keluarga ingusan gitu sampai ya. Terus gue hitam gitu, gue iya, dekil ya sekarang kan. juga masih. Ini terus cuma sampai gue tanya sama sekarang ibu gue percaya anaknya siapa aja. sih gitu ya. Gimana Iya. sih? Parah banget. Soalnya ya beda dia. banget emang sama
mama saya terlalu yang tadi barusan terlalu tuh. berlebihan banget, enggak keyakinan diri sendiri itu kayak Iya, tapi itu waktu kecil ya. Itu kecil Sekarang sekarang gimana sih sekarang? Sekarang mah PD-nya bukan main. bangga banget gua. Iya, maksudnya percaya diri lu itu percaya diri alami atau emang lu buat? Ya ini gue lo bodo amat apa kata orang. Enggak dong, Gimana sih? alami. Jadi dulu masih kecil emang apa namanya enggak ya maluan gitu. Nah, terus untuk lu ngembaliin kepercayaan diri lu itu seperti apa sih? Misalnya karena lu ngerasa gue udah cantik terus gue jadi percaya diri, atau mungkin gue harus mengubah pikiran gue yang gak percaya diri itu dengan cara seperti ini, atau memang muncul sendiri aja dan karena lu merasa cantik terus lu merasa lu percaya diri, atau gimana sih cara lu untuk ngobatin rasa nggak percaya diri lu tuh batin lu itu gimana sih? Boleh nggak mengalihkan contohnya gitu, tapi Boleh, tetap silakan. sama Boleh, diri boleh, gue silakan. sendiri. Iya. Kalau misalnya dulu tuh paling nggak bisa banget ngomong atau ya pokoknya di depan orang banyak. Tapi waktu itu dikasih tips gitu sama orang yang lebih senior lah ya. Kalau di depan orang banyak jangan tatap matanya Katanya gitu. Katanya. Itu solusi nggak sih menurut lo? Bagaimana sih? Coba. Ya deh. solusi dong, karena itu Iya sih, itu solusi. nggak bikin gak nervous gitu. Atau Kalau kalau sedikit nggak mengurangi iya, ini ya. mengurangi, jadi gak usah ngeliat aja orang, yang penting lihat ke depan, mata mau kemana juga kan, di situ orang banyak, gak mungkin Berarti rasa iya. percaya diri lu tuh timbul karena ada solusi dari orang lain ya. Iya, Iya, bisa seperti bisa itu, faktor, salah satu satunya Atau selain mungkin dari diri. mungkin lu punya cara sendiri gitu untuk meyakinkan bahwa diri lu, gue hebat kok, gue bisa kok, gue cantik kok, atau gue tampan kok, atau gue gimana sih, maksudnya lu mungkin punya cara sendiri gitu. Mungkin kalau solusi ya pastilah ada orang yang selalu memberikan positifnya ke kita gitu. Misalnya dari itu kan nggak semuanya tuh yang nonton nih ngerti gitu kan, pemalu, gue kan cerita malu gitu. Jadi untuk dia meyakinkan dirinya sendiri gimana sih guys gitu kan, kalian punya solusi Apa ya? gitu. Dari ini sih pola pikirnya. Berarti juga. dengan cara mengubah Iya, pola mengubah pikir pola kali ya. pikir. Jadi kalau misalnya apa sih namanya, mikir-mikirin yang jelek-jelek terus, aduh gue malu, aduh nanti dilihat orang gimana ya, aduh ya kalau mau tampil gak usah mikirin apa kata orang dulu, yang penting lu Benar-benar. Iya sih, ya benar-benar. do your best, udah gitu aja. Jadi aduh omongan orang nanti dulu, lakuin dulu. Gitu. Berarti kalau yang rendah diri itu lebih ke arah misalnya dia kayak terjisikan ya. Tapi kalau kayak orang yang gak percaya diri kan kayak orang pemalu gitu ya kayaknya. Iya, pemalu. Tapi intinya tetap sama kali ya, misalnya ya tetap aja sih nggak percaya diri, mau lebih ke arah mana, cuman kan percaya diri lebih kata halus aja kali ya. Iya. Ya kalau rendah diri kan kayaknya udah Gimana gimana gitu banget ya. gitu, kayaknya udah intim Aduh, rendah banget gitu. banget. Dia kayaknya udah intim banget gitu, bagiannya dia udah kayak ya udahlah gue gini katanya. Sama dia apain udah begini. Berarti cara penanggulangannya itu begitu aja kali ya. Iya, pola Istilahnya, pikirnya. pola pikir kali ya pikirnya diubah. Ya lebih ke arah positif lagi mungkin ya, kayak istilahnya ya lu tetap bersyukur aja sih sama apa yang ada sama diri lo, mungkin gitu kali ya. Kayak misalnya ya oke lah gue sama lu berbeda, Iya, tapi jangan ya, ngebatasin diri lu sendiri sama pikiran lu. Oh gitu. Oke. yang penting intinya tetap percaya diri kan. Ya, intinya tuh emang pada saat yang pasti intinya percaya diri aja ya. Ya, memang sih Percaya diri intinya aja. kali ya. Memang intinya Tapi sih. kalau emang nggak percaya diri bisa dong nanya-nanya gitu loh supaya dia percaya diri ke orang lain. Itu namanya sharing, nggak masalah sih kalau sudah sharing. Oh, gitu. Itu namanya sharing, gue gimana sih, apa lu gimana sih, kayaknya gue kira-kira gini banget kayak gini. oh itu sering jatuhnya. Itu namanya sharing. Tapi kalau yang tadi kan banyak curhat tuh beda lagi tuh. Ya kan? Itu lebih kayaknya dia lebih pengen denger skin doang, mengasihani diri. Itu kan beda lagi, dia kan Kalau sharing bertanya, kan dia ada solusi. tektokannya, ada feedbacknya gitu Iya, kan. pasti ada saling, solusi. saling. Oke. Bertukar pikiran, tukar ide. Jadi kayak membangkitkan selera makan tuh, selera makan sih apa Apa namanya? selera makan, selera apa nih? Lapar, puasa. Puasa. Pokoknya ya itulah membangkitkan Energi positif. energi positif lo ya, dengan cara ya lo harus mengubah pola pikir lo untuk yang lebih baik, nggak selalu berpikir kekurangan, karena setiap lo berpikir tentang kekurangan kayaknya semua orang bakalan kurang deh. Udah dapet ini pengennya ini. Ya, Misalnya manusia. gue udah ngerasa gue udah perfect, tapi pasti berpikir lagi dong, enggak, gue pengen punya sesuatu untuk melengkapi keperfekan gue, katanya sih begitu. Jadi kayaknya agak ribet kalau lu bakal berpikir ke arah yang seperti itu terus. Jadi ya lu bersyukur aja sih sama yang
ada sama diri lu, untuk percaya diri lu tuh seperti itu. Ya penting lu selalu positif lah. Positif. Oke, berarti udah Guys, terjawab ya. yang nomor 2. Itu ya mungkin pengalaman kita beda ya, mungkin kalian punya cara sendiri untuk meyakinkan diri kalian sendiri untuk percaya diri itu seperti apa, untuk menghilangkan kekurangan dalam diri untuk menutupinya, untuk menjadi sebuah kelebihan itu seperti apa. Ya berbeda-beda sih ya, mungkin dari cerita kita tuh ya kayak begini gitu ya, namanya juga sharingan, mungkin ada yang menjadi sebuah tuker pikirannya kan ya. Kita di sini begini ya, mungkin yang ngedengar atau yang nonton juga kan, oh iya gue begini gitu. Jadi ya ini intinya percaya diri ya, nggak perlu lagi rendah diri ya kan. Nggak ada rendah diri terlalu dalam guys. Kalau lu terlalu rendah diri banget, kayaknya lu udah tersisihkan lu dari kehidupan ini kayaknya guys. Aduh, sedih banget. Oke, Kak Oci, kita bahas yang nomor 3. Bagaimana menurut Number Kak 3. Oci? Yang ketiga, apa itu guys? Ini topiknya tentang suka membicarakan yang tidak perlu. Gibah kali Oh ini. my Gibah. god, Ya, siapa kalau di lebih- sini yang tidak suka gibah? Semuanya pasti suka. Saya enggak. Oh enggak. Berarti dia orang bener ya, orang Enggak positif dong, banget enggak juga, ya. enggak juga. Enggak juga. Maksudnya lebih ya, Tapi emang kayaknya nggak hobi ya? enggak hobi sih, enggak. Tapi kesukaan enggak juga sih. Gibah Lebih gimana penonton nih? anime. Gibah itu Kayaknya lebih modern gibah nih. gibah iya Kayak gibah. ngomongin orang, Banyak ngegosip membicarakan gitu ya, ngegosip. hal yang nggak perlu. Di mana-mana, Yang nggak penting tempatnya betul. di mana, mau jam berapa aja, mau pagi Kayaknya siang mulut sore. kalau nggak Gibah tuh gibah pasti- sehari kayaknya pasti. aduh, sama kayak kita Iya. yang ngomong nggak berhenti apa Itu kalau tuh kamu emang nggak kita ada gibah yang Gibah enggak itu lah. Enggak lah, ini mah. sekarang tuh kayak apa ya, gimana sih, pasti ada Ya di pasti di perkumpulan mana-mana. ada tuh pasti ada gibah. Bahkan 2 orang juga pasti bisa gibah. sendiri aja mungkin bisa gibah nggak sih? Enggak doang, masa dia gibah sama Mungkin pikirannya harus ada yang dengerin masing-masing. kali yang namanya gibah kali ya. Nah, Harus iya. lebih dari satu lah. Lebih dari gibah. satu. Yang Gibah. penting jangan sendiri, itu bukan gibah. Mm-mm. Itu dia Gimana kalau kau sih gimana? Gibah tentang Kayak gibah. kayak istilahnya kayak kita bahas yang nomor 3 ini seperti apa sih kayaknya? Penjelasannya tuh seperti apa sih untuk ininya? Ya itu dari contohnya ya, kita Gimana tuh? ngobrol yang kayak mungkin udah kepentok nggak ada topik kali ya jadinya. Tahu nggak sih tadi tuh ada gosip ini, ada yang lihat gak ini sama gibah, jadinya keterusan, kepanjangan, mau bahas ini jadi ngebahasnya ke yang lain. Jadi kita lagi bahas gibah sesuatu, berkepanjangan. lagi bahas sesuatu yang penting, tapi tiba-tiba ada unsur Nyenggol lain yang sedikit, nyenggol sedikit, udah langsung jadi meluas. langsung meluas ya. Padahal itu nggak perlu banget dibahas ya. Nggak perlu banget, cuma karena udah ya Keterusan, ke bawah, keterusan. ke enjoyan. Ya, udah jadi- Kayak enjoyan ya, kayak enjoyan, Enjoyan terlalu dong. menikmati kayak gitu. Iya, jadi gitu guys. Emang kadang ya nggak bisa dipungkiri dari suatu perkumpulan gitu ya. Iya, udah Pasti. pasti itu mah. Karena ya gibah itu ada karena obrolan Yang mungkin sebelumnya. Kadang kita misalnya lagi jalan aja tuh kita ngeliat ngeliat sesuatu, ya, timbul pergibahan. Ini gini, rumah ini depan kayak gini depan gua masa bajunya begitu nggak nyambung. ya. Oh iya bisa gibahin orang ya. Oh, masa celananya kayak gitu ya? Kelihatan itunya ya. Negatif Nah. banget hidupnya ya, gue. Namanya juga membicarakan hal yang tidak perlu kan. Iya sih, Negatif itu ya guys, banget sih. negatif. Ya iya sih negatif, cuma jangan ditiru. Dan ditiru, Jadi dicontoh aja. Karena kalau meniru adegan ini hanya yang berpengalaman gitu. Gua berarti kita Berpengalaman. berpengalaman dong. Buat gibahin. Kayak kita asik banget ya. Iya, kalau soal Gibah. gibah ya nyambung banget ya. Kayak gitu nggak usah ditiru guys ya. Oh ya, gak usah guys, di balik kamera aja ya. Bahaya banget ini di balik kamera. Cuman kan hanya mengingatkan sebenarnya hal yang tidak perlu itu tidak perlu emang diomongin gitu loh. Yang perlu penting-penting aja. Contohnya tuh Penting aja. Gimana? Apa contohnya? Ya misalnya kalau yang Hari ini hari apa? Besok ada tanggal merah tentang apa gitu. Ya kalau lagi bahas sesuatu- satu topik ya kelarin dulu. Emang kalau misalnya topik itu penting gitu loh. Topik itu emang harus Tapi diutamakan. nggak sengaja kan kadang. Iya sih Iya. Nggak kesenggol sengaja. sesuatu yang nggak penting diobrolin itu seperti apa sih? Seperti Seperti mati lampu ya sayang. seperti Suka membicarakan dangdut ya. kayak seperti membicarakan orang lain kayaknya nggak perlu sebenarnya ya. Ya maksudnya seperti itu, jadi kayak ngobrolin orang. Sebenarnya itu tidak perlu banget.
Bukan Ya yang gak penting menyangkut emang. kehidupan kita gak usah dibahas. Iya bener juga, nah itu Iya. maksud gue tuh yang nggak terlalu penting, yang nggak harus nyambung sama hidup lo, kayaknya yang Ya udah bebasin biarin aja. Soalnya itu bukan masalah lalu, itu bukan urusan lu. Karena itu masalah gue, Iya. Iya. gimana sih? aja. Itu masa lalu, tapi Masa lalu. Oh iya, bukan gue. masalah gue, gimana Gimana sih? sih? Nah, itu maksud gue kan, jadi ya urusin Gitu aja lah. lah, masing-masing, Iya, masing-masing pribadi aja lo ya lah. pribadi Ya lo. lalu gue N, bapak lu bapak gue lain. Ya iya lah, masa sama. Oke guys, Oke, gimana nih, guys? next Menurut topic. kalian guys? Yang keempat tentang apa Kak Tison? Depresi yang berlebihan, kesedihan yang mendalam. Mendalam, Nah, aduh. depresi yang berlebihan, Ini broken heart kesedihan gak sih? yang- Broken heart gak sih? Ya semacam broken juga sih. Ya istilahnya kayak hancur. Ya. Hancur, Broken, hancur hati. Jadi itu semacam kayak akar pahit ada, Ya ampun. terus kayak akar kebencian tuh Ini nanti backsoundnya ada nggak? ada. Backsound. Kayak lagu-lagu terang kan. Oh, iya. Ada sih kayaknya. Oh ada ya? Eta Kan gue nyebutnya. kan lah ya kan gini gitu. Jadi kayak semacam lu akar pahit, lu kayaknya benci banget sama orang kayaknya. Ya seperti topiknya. Apa tadi topiknya? Definisi yang berlebihan atau kesedihan yang mendalam. Depresi yang berlebihan. Depresi. Oh, yang depresi. berlebihan. Terus sama Kesedihan yang mendalam. Aduh guys, mereka baru ini aja langsung lupa nih guys. Gimana guys, maklum lah Gimana ya. sih? Kayak seru abis Kayak bahas gibah sih abis soalnya gibah, jadi Berarti otaknya berarti seru. otaknya enakan masih gitu digibah ya. kayaknya ya. Gibah Masih mulu digibah. ya. Jadi kalau depresi yang mendalam itu seperti apa sih guys? Pengen banget deh tahu deh. Kalian pernah depresi nggak sih? Pernah sih. Wah, lo masih muda lu depresi apaan lu? Ayo deh. Ya depresi lo kalau Misalnya lagi depresi uas seperti apa sih? Iya, Oh, tetap pelajaran tentang gitu. berlebihan pelajaran, sekali apalagi Anda MTK. ya. Depresi banget. Atau mungkin lo pernah depresi di rumah gitu, entah Tapi, lu galau sama orang tua lo Kalau atau gimana kalau sih? ngomongnya depresi itu kayak beda case nggak sih? Kayak itu tuh standarnya udah kayak aduh deep banget gitu, dalam banget. Ya, Ya memang sih, sih, lebih dalam memang. itu daripada yang sebelumnya kan nomor Iya. 3. Jadi kayak apa ya? Depresi. Ditinggalin pacar. Oh itu salah satunya contoh ya. Bisa, Oh. bisa. Iya, Itu depresi, jatuh kan? depresi. Jatuhnya emang depresi sih. Kesedihan mendalam, dalam Iya. banget. Orang apalagi cewek ya. Yang terlalu dalam. Sakit banget kan. Biasanya gitu kan perempuan Iya, ya kalau perempuan habis terlalu ditinggalin dalam terus menyayangi nangis ya. berhari-hari. Berhari-hari bayangin fotonya. Tapi ya gitu, kalau cewek udah nangis nih sebulan nih, lupa, udah. Udah ntar Lupa gantian ya. cowoknya yang nangis-nangis. Nah, yang masalahnya tuh yang paling gagal move on di bidang percintaan kayaknya cowok kali ya. Oh iya? Emang ya? Dia bisa lupa sampai lama banget ya, cuy. Pengalaman. Tapi kalau cowok kan Maaf, istilahnya pengalaman. ke cewek kan istilahnya sebulan dia kalau udah ada yang Iya. bisa nyaman. Tapi soalnya bukan topik. Iya intinya tergantung dari orang juga Jadi sih, lari. ya. Itu jadi lari sih guys. Tapi kan ini contoh, kita perlu memperjelas contoh gitu loh. Jadi depresi yang mendalam atau kesedihan yang mendalam itu kayak lu punya akar pahit, lu benci banget sama orang. Sama orang. Iya bisa Jadi, jadi itu bisa jadi. Kayaknya tuh energi negatif lu tuh kayaknya udah menyatu gitu, kayak dus gitu. Ingat Jadi- terus ya, ingat terus. Ingat terus. Jadi setiap orang yang dekat sama lu tuh ke transfer itu guys, kata gua. Jadi makin depresi dong. Hah? Ya enggak, maksudnya istilahnya lu tuh depresi Iya. lu udah parah Jadi gitu. tetap ada gitu di Lu hati ada gitu terus. tuh Jadi lu sama perasaannya, orang kayak tuh gitu. udah nggak percaya lagi. I know. Lu tuh udah nggak percaya lagi sama orang. Bisa lah jadi kembali ke yang Iya. tadi. Lu udah nggak percaya lagi sama orang. Jadi Karena lu ngebandingin juga gak sih sama orang lain? Maksudnya kayak misalnya lu kayak gini, aduh nanti lu kayak dia juga lagi gitu gak sih? Nah itu bisa. Iya kan? Iya, jadi kayak depresi lu, ya lu udah punya rasa benci tuh udah ada. Terus akar pahit, jadi lu misalnya lu akar pahit lu sama temen lu nih, jadi lu ntar nggak bakal percaya lagi sama yang lain dan lu menganggap semuanya itu sama. Lu tuh sama aja sama yang lain. Karena kenapa rasa kepercaya diriannya dia tuh nggak ada Udah lagi, hilang. udah ya, hilang. udah hilang. ya. Capek banget sama orang Karena kayak udah gitu. terlalu dalam Iya. depresi kali, Udah. udah terlalu dalam banget ya. Udah dalam. Nggak bisa nyelam ke atas lagi ya. Oh nyelam sih, nyelam ke bawah. Enggak, dia kalau kolam renangnya terbalik, dia Iya. makanya dia agak sistemnya gitu. Kayak Mungkin dunia terbalik. Iya. Oke baik lah ya, tapi bisa nggak dihilangin? Bisa, tapi ya perlu waktu. Kalau itu sih, kalau waktu sih memang pakai waktu, tapi itu Atau dia bisa mengalihkan? nggak bisa. Nggak bisa. Lo harus memang buka hati lo sendiri sih. Buka Kalau hatimu. soalnya kalau lo mengalihkan, gue rasa tuh semacam kayak lo nggak suka makanan ini, tapi
lu beralih untuk nyari makanan yang lain untuk memuaskan hasrat lu, tapi ketika makanan yang lu cari nggak ada, terus buka makanan yang lain. akhirnya lu puasa ya kan, nahan Puasa. lapar yang nggak terlalu penting gitu aturannya, lu bisa nikmati makanan lu, Yang akhirnya lu nahan lapar. Dan gua rasa tuh seperti kayak orang bodoh sih guys, lu bodoh gitu, lu bisa aja lu nahan lapar karena lu nggak terlalu suka sama makanan yang ini ya. Istilahnya lu nggak suka sama orang yang di situ, akhirnya lu memindahkan diri lu dari organisasi ke organisasi yang lain, dan akhirnya lu nggak diterima lagi di tempat yang lain, dan lu nggak diterima lagi di tempat yang lain. Dan ya sama aja sih, ujung-ujungnya lu merasa ya lu udah tertolak di lingkungan lu sendiri. Karena kenapa ya, lu ngerasa orang-orang tuh udah nggak ada lagi di dekat lu, karena lu udah nanamin rasa benci, Tidak percaya. udah nggak percaya lagi sama orang. Ya orang itu harus dengerin omongan lu baru lu ngerasa orang itu setuju sama lu, saking mendalamnya tuh ya, saking dalamnya. saking dalamnya. Tapi yang pasti perlu waktu dalam-dalam ya. Namanya kan guys. udah nggak percaya suruh buka hati. Susah dong. Iya memang, cuma kalau masalah bicara waktu nih guys, ya kalau kata gue sih terlalu lama. Namanya Lu butuh kesiapan untuk menerima diri lu sendiri, untuk menerima perubahan sih kalau kata. Iya. Soalnya kalau lu Stuck di situ-situ. iya, aja. karena kalau lu nunggu waktu kayaknya guys nggak ada sih. Nggak, ada. iya. Perubahan itu nggak menunggu waktu. Perubahan tuh nggak nungguin waktu, karena ya istilahnya yang gue tahu nih, kalau perubahan nggak bakal terjadi sampai perubahan itu terjadi. Nggak bakal sih. Jadi kalau emang lu pengen hidup lu berubah, pengen lu lebih ngilangin apa namanya depresi lu, ya lu harus hilangin akar pahit lu, ya lu harus hilangin kesedihan lu ya, karena itu sih salah satu penghambat juga sih untuk lu berpikir positif, karena bakal timbul terus hal-hal yang negatif lu. Oke, kita nyambungkan lagi guys ke nomor selanjutnya. Itu nomor 5. Di nomor 5 ini kita ada 3. Dia itu dibagi 3 lagi. Yang pertama tuh dia tuh selalu nggak bisa berpikir positif, nggak bisa untuk berbicara positif juga. Dan yang kayak gini-gini tuh perlu sih buat dihindari. Dia harus berpikir sendiri gimana. Dia harus berpikir positif gitu. Kita lanjut lagi guys ke nomor 5, yaitu orang yang selalu berpikir buruk dan negatif. Itu konteksnya ya, selalu berpikir buruk dan negatif. Jadi kayak lo tuh berpikir buruk itu kayak nggak pernah ada hal yang bener lah di Kehidupan pikiran ya, lu, di pikiran. atau Capek banget. di pandangan lu tuh kayaknya semua salah. kasihan banget. Ya, kayak buruk-buruk aja lah pokoknya intinya gitu. Jadi kayak ya udahlah ya kan, negatif aja. Nah baru di situ ada di bagian-bagiannya, yaitu yang pertama yang selalu berpikir buruk dan negatif. Itu yang pertama, tidak akan pernah bicara positif. Itu yang pertama ya guys, itu dia selalu berbicara yang tidak pernah positif. Waduh, Dan yang kedua, tidak pernah percaya dengan apa yang diperbuatnya. Nah baru yang ketiga, tipe orang ini akan menimbulkan penyebaran energi negatif pada sekelilingnya. Negatif semua ya. Waduh, ini negatif semua nih. Jadi kayak ya itu sih yang mau kita bahas. Jadi kayak semacam yang pertama itu tidak akan pernah berpikir positif. Jadi kalian pernah nggak sih guys kalau ketemu temen di mana aja gitu, misalnya di tempat kerja atau di pergaulan atau di sekeliling lah, di sekeliling kalian, kalau ketemu orang yang nggak pernah berpikir tentang positif atau omongannya tuh nggak pernah positif lah. Pernah nggak sih? Pasti mah ada, bukan pernah tapi emang pasti ada sih. Contohnya kayak biasalah anak muda kalau nongkrong, kalau dia ngomong terkadang bukannya hal positif malah hal negatif. Sampah semua omongannya. Kayaknya ngejatuhin Bahasanya tuh ya apa sih, toksik. Nah iya, toksik. Kayaknya ngejatuhin mulu lah, kagak pernah ada kata-kata membangun kali ya. Iya, anak muda ya biasa, woi lo gini. Kalau misalnya toksik itu kita nggak perlu ngomong ya, namanya di sini kita bahas, masa kita ngomong sendiri, lucu dong jatuhnya. Toxic people. Ini gimana tuh? Kauci gimana tuh? Kalau saya ya mungkin kalau tadi Bram bilang
pasti ada gitu ya. Di kerumunan, ya geng-geng. Kalau saya tipe orang yang menjauhkan toxic gitu. people. Jadi di lingkungan saya sendiri itu pasti kalau ada yang kayak gitu mending saya jauhin. Kan tadi yang dibilang dibahas. Nah, terus poin nanti yang kalau ketiga Kalau itu di teman sendiri gimana? Teman misalkan kita lagi reuni nih teman sekolah kita yang toksik malah. kan teman bukan berarti Ngikut ya? iya, maksudnya bukan berarti ya kita kenal, bukan berarti dia teman kita. Kalau teman ya pasti itu udah disaring sama kita. Oh, oke, berarti kata teman tuh berbeda ya. Kenal dan teman tuh beda. Beda. Sama banget. Karena tadi kan dampaknya sendiri kan udah dibilang pasti menyebarkan energi negatif. Lebih baik dijauhi. Jadi kalau temen lu semuanya orang yang negatif dan Lu jauhin akhirnya semua lu nggak punya temen, beda beda dong. Gak mungkin semuanya juga kayak Nggak gitu. mungkin, pasti hanya ada beberapa doang. Ya kita juga sebagai teman justru ngerti juga ya. Kalau misalnya di perkumpulan nih, misalnya gitu ya, kita berempat. Nah, bertiga aja kali ya. Ya bertiga deh. Satu si toxic ini nih yang Si Bram nih, toxic Bram nih, toxic contoh. Nah kan masih ada 2 energi positif nih antara aku dengan Katison. Yang seharusnya lebih banyak, harusnya bisa kita tarik gitu nggak sih? Apanya nih negatifnya positif nih? Enggak, Bramnya ditarik keluar. Jangan dong, berat. Terlalu negatif ini bawaannya sih males juga ya. Iya, tarik keluar udah, nggak usah temenan, maksudnya kita aja berdua. Wah, gitu dong. Termasuk negatif tuh ya. Ini baru nih akar pahit nih. Lu kayak kesel, kayaknya ada keselnya sama lu nih. Enggak dong, kan contoh. Enggak. Tas dulu. Biasa guys, suka bercanda orang ini. Nah, itu yang tipenya orang yang yang tidak pernah bicara positif ya. Jadi semua tuh kata-katanya selalu yang tidak membangun lah ya. Membangun kayaknya menghina mulu kali ya. Waduh, dihina kasihan banget temannya dihina. Iya, maksudnya kayak menghina mulu bawaannya tuh. Beda ya sama bercanda berarti ya. Beda lah. Ada juga tuh ada yang juga bercanda sih, kayaknya garing banget gitu, kayak bercandanya fisik kali ya. Iya, kayak main apa sih fisik. ya? Main fisik. Gimana sih kalau candaan apa namanya kalau Iya, orang dark jokes gitu lah ya, dark Iya, kayak jokes. Ya, bawah kalau ya. orang-orang bilangnya dark jokes. Dark Jadi jokesnya tuh kayak menghina tapi sesuatu humor dalam gitu ya, diri. tapi lucu ya. Iya, tapi lucu, cuman kan yang dilucuin itu yang gimana dilucuin itu perasaannya. kayak akar pahit ya. aduh, benci banget kayaknya. Tapi ya namanya teman sabar-sabar aja dia kali ya. Yang enakan gitu ya kan. Iya, Tapi aduh, temen kasihan banget penyakit itu ya orang. kan. Bunuh Ya. diri deh. ya ampun. Enggak ya. Aduh, kasihan banget. Nyesel seumur hidup itu. Parah, sel gue temenan sama mereka, aduh. Jadi ya berarti dampaknya yang nggak pernah bicara positif apa nih kau sih? Dampaknya nggak pernah bicara positif. Nah, Ya selalu kalau bicara positif, ngomongnya tuh nggak pernah positif, kayak bawahnya. Apa sih gampang? Itu bisa bahaya. kasihan sih. Misalkan Kasihannya itu sama kan jatuhnya kita ngomong sama teman, misalkan kita keseringan ngomong terus kita ngomong sama orang tua yang di atas kita umurnya, keseringan kita ngomong gitu gimana? Paham nggak? gimana? Maksudnya gini, kita kan keseringan berkumpul nih dalam satu kayak geng gitu yang tosik-tosik gitu Geng kan. gangster gitu ya, lagi viral Kita itu. ke bawah nih tosiknya. Bahaya juga. Kita juga ikut-ikutan ngomong tosik, ikut-ikutan ngomong yang negatif, yang nggak positif. Terus karena keseringannya kita juga secara nggak sadar, secara nggak langsung, kalau kita ngobrol dengan orang tua yang di atas kita juga malah keikut gitu loh, kita ngomong toksik ke orang tua, itu bisa bahaya kan Ya ya. nyampe dong, kan tadi yang obrolan awal tadi kan transfer energi. Nah, gitu. Jadi, karena keseringan di perkumpulan itu, saking mereka semua rata-rata toksik, orang negatif semua, transfer ikut, ya kan. kita juga ke bawah, Iya. kita malah ngomong Nyampe sama orang lah. tua, itu nyampe bahaya banget. negatif. Terus gimana tuh? Ya lu lah gimana ya kan, yang selalu negatif, tongkrongan lu di gangster ya kan. Aduh, terus harus dibubarin dong gengnya dong. kamu harus keluar dari Lu zona ngebubarin nyaman. gengnya atau lu keluar dari geng? Ya, Iya. pasti harus keluar dari geng dong. Kalau lu punya nyawa 9 kayak kucing sih nggak apa-apa kali. Emang kucing nyawanya 9 juga ya? 9 kali ya. Katanya 9 Iya, sih, nggak nggak tahu, katanya aku nggak sih. hitung. Kita kan ngikutin aja Ngikutin aja lah apa yang lagi gitu. viral ya, ngomongin gitu. Nyampe ke viral ya. Nggak Nah, tahu. baru yang kedua nih, yang Kedua. tidak pernah percaya dengan Apa yang diperbuatnya. diperbuatnya. Itu semacam gimana tuh kau itu ya? Kayaknya kau tahu nih. Apa ya, nggak percaya sama apa yang diperbuat. Dia tuh kayaknya nggak yakin banget apa yang dia perbuat gitu. Entah dia lagi buat apa, tapi Misalnya lagi masak mie ya, ini kira-kira saking nggak positif, nggak ada Enggak, pikiran misalnya positifnya. gini nih, lu bikin sesuatu kira-kira dan ya gue udah lihat nih ah, bagus ya kan, gue lihat kayaknya nggak bakal terjadi hal-hal yang gagal lah, tapi lu nggak yakin Iya, loh, iya. lu misalnya gue kayaknya kurang yakin, kayak kurang ini deh. kayaknya kurang apa ya Jadi yang semua tuh apa diperluin yang ya? lu perbuat kayaknya Nggak yakin. nggak yakin.
nggak percaya apa yang udah kita lakuin Gimana gitu sih, ya. gimana sih kalau Gimana sih? iya kalau lu gimana sih kalau menurut lu sendiri? Orang yang nggak pernah percaya dengan apa yang Nggak dia percaya perbuat. dengan apa yang dia perbuat. Dari contoh-contoh simpel aja sih ya. Simple kayak Ya misalnya lu bikin sesuatu atau lu lagi memberikan solusi, lu memberikan saran sama temen, tapi sebenarnya itu saran lu bener, tapi lu ngerasa ya lu nggak yakin aja sama apa yang pengen lu kasih. Kira-kira omongan kita sampai kan bener gak ya? Iya sih bisa. Jadi kayak misalnya lu memberikan saran tapi kayaknya saran gua nggak mungkin banget diterima sama orang ini karena kan gua masih ya, Itu masih posisi belasan kita lagi tahun, menyimpan ya kan? Yang gua kata-kata gitu ladenin ya. yang 22 tahun gitu kan. Ya, jadi kayaknya kita lebih ke arah yang gak meyakinkan sama diri kita sendiri gitu. Seperti kayak memberikan pendapat ya, kita simpan dulu kira-kira kata-kata ini benar nggak ya buat dia, kata-kata ini kira-kira bisa membangun nggak buat dirinya ya gitu Iya. ya. Sebelum kita lontarkan gitu ya. Iya. Nggak percaya ya dia, nggak pedean juga ya. nggak percaya, nggak pedean. Saking negatifnya tuh otak, gimana ceritanya sih nggak nyampe di kepala gue karena gue terlalu percaya. Gimana sih lu kayak Masuknya- terlalu percaya gue sih maksudnya ya Jadi masuk ke pede ya. Coba deh. Iya, gimana? Nggak sih sebenarnya emang semua berkesinambungan. Tetap sih semua bisa sejalur, cuman kan hanya beberapa maknanya kan bisa dialihkan atau dialirkan ke tempat yang lain. Lu bisa di tempat lu bergaul, di tempat lu ya sekolah, di tempat lu ya di kampus kerja, atau di tempat lu di mana ya, tempat lu forum lah ya kan. Ya, pasti. Ya lu bisa berbagi saran, cuman karena lu merasa diri lu tuh nggak pede, tapi lu merasa diri ya omongan lu tuh kayaknya apa yang lu perbuat salah mulu sih. Karena lu nggak terlalu yakin sama diri lu sendiri. Oh gitu. Jadi tuh ini pas ini kan yang kedua dong, berarti ya tipe-tipe ini berarti dia bisa memberikan dampak negatif kepada sekelilingnya dong jatuhnya ya. Jelas. Jadi ini berlanjutan. Tapi sama biasanya yang sih itu ya memang ke keliling juga sih memang, karena kan harus didorong-dorong. Itu pertanyaan sih sebenarnya apa yang dia perbuat nggak percaya dia itu sebenarnya dampaknya di dirinya dia sendiri sih sebenarnya. Tapi kan orang seakan-akan kan bakal bertanya kenapa sih dia ini kok gini Iya, pasti. baru mungkin dia gue nggak yakin aja sih sama jawaban gue. Oh, iya. Gue nggak ngasih saran sih, tapi kayaknya gue nggak yakin sama diri gue, tapi gue nggak yakin sama jawaban gue. Iya nggak jadi Jadi dia stop di situ-situ terus. Gitu aja, karena dia nggak mempercayai diri, padahal dia harus memberikan dirinya bahwa dirinya mampu. Iya, dia harus mendorong dirinya sendiri buat supaya bisa ya kan. Sumbangsi lah sama diri lu sendiri bahwa diri lu mampu. Lu harus meyakinkan diri lu sendiri, lu harus percaya sama diri lu sendiri bahwa lu mampu. Baru lu sudah bersikap adil sama diri lu, friend. Gitu lah ya kan. Oke. Jadi lu harus berbagi sama diri lu sendiri. Kalau lu nggak bisa berbagi sama diri lu sendiri. Berbagi bersama di. Oke. Jadi ya seperti itu ya kan, maksudnya ya lu harus bangkitkan kepercayaan diri lu. Maksudnya lu harus yakin sama apa yang lu perbuat tuh lu harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Yakin. Jadi itu namanya lu udah adil, bersikap adil sama diri lu sendiri. Kalau lu pengen sesuatu yang lebih baik, ya lu harus meyakinkan diri lu sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Maka terjadilah hal yang baik. Gitu toh. Maka rasa yang gak percaya sama diri lu sendiri akan hilang dengan sekejap. Karena kenapa? Lu membuka diri lu untuk yakin guys sama diri lu sendiri. Tuh guys, tipsnya guys, harus yakin Yakin. guys. Nah, oke, gimana nih kau sih yang bagian nomor 3-nya nih? Gimana nih? Coba deh. Gimana ya? Di sini tipe orang yang akan menimbulkan penyebaran energi negatif pada sekitarnya. Nah, jadi kalau digabungin jadi satu tuh orang yang seperti ini akan menimbulkan atau mencemarkan atau menyebarkan Energi atau negatif yang lain-lain, maksudnya bisa membagi energi negatif yang ada pada dirinya untuk sekelilingnya. itu bahaya guys. Jadi sih kalau menurut gue orang-orang yang begini tuh harus lo hindarin ya, kecuali lo pengen tetap hancur bareng ya.
Jangan Dan dong. lu pengen merasa gaul banget nih kalau hidup Ya begini. ampun, lu ngerasa keren gitu kayak gitu. Oke, kan lu. Yalah, itu It's okay pemikiran lu, orang itu gimana pilihan ya? lu, tapi kita sih di sini nyaranin lu nggak terlalu pengen gaul-gaul banget Jangan, untuk guys. hal yang negatif sih. Tinggalin aja ya guys. Kalau Tinggalin apa? nggak Ninggalin tahu. rumah. Hah? Tinggalin dia. Tinggalin dia. Gila, sedih, kesedihan yang mendalam guys, parah banget orang ini. Ya maksudnya gitu ya, jadi maksudnya lu lupain, ya lu pengen berubah ya lu lupain aja sih sama yang udah lama gitu. Jadi Kalau lu maksudnya- pengen bangkit dari rasa negatif ya lu harus menyebarkan energi positif ke sekeliling lu. Kalau lu emang nggak mau di ya paling kalau lu emang nggak bisa nyebarin energi positif guys, nggak masalah guys. nggak apa-apa. Tapi Yang penting lu menjadi jangan se- stop di situ di perkumpulan lu- yang memberikan energi negatif, lu jangan di situ. Harus berani keluar guys. lu harus menjadi Temen seorang lain banyak kok yang memberikan dampak. energi positif, temen Iya. lain banyak, nggak cuma mereka doang. Mereka yang nggak berguna biarin aja. Ya paling nggak lu menjadi orang yang dampak positif aja guys. Kalau lu nggak bisa nyebarin yang hal yang positif ya guys. Simpel aja guys. Simple, Oke. simple. Oke, yang kelanjutannya kita akan bahas The last bagian nih, yang guys. terakhirnya guys. Terakhir loh ya, pengen terakhir nih ending. Yang terakhir itu sering marah. Wah, sering marah. Suka marah guys. Suka marah-marah. Siapa di sini suka marah-marah? Tepuk tangan guys. Mungkin kalian suka marah-marah nih guys. Saya Mungkin sendiri, kalau guys. Kak Oci orangnya emosian loh katanya nih. Suka marah-marah. Bener Saya kan, nggak dong? bilang loh. Dia yang bilang Atau parah mungkin si Bram banget. kali ya, gimana sih? Wah, kalau di rumah sering marah-marah. Iya, Banyak. Oh. nggak di rumah juga kali kalau emang udah suka marah kayaknya nggak di rumah juga sih kayaknya di luar juga mungkin bisa marah-marah kali. Ya bisa, tapi ya tahu batasan. Sering Tapi marah tuh biasanya tahu orang yang batasan. suka marah-marah tuh kayaknya nggak ada batasan deh. Kayaknya udah hobi yang namanya marah ya. Udah Ya, suka Ya, gitu. tapi Iya. kalau misalnya aku kalau habis marah tuh pasti ini Melo rasanya- keluarin melankolisnya nongol iya, gitu. langsung kayak sakit sendiri gitu. Aduh, tadi gua ngomong kayak gitu sama orang, Ya, kok artinya jadi ngerasa bersalah Oh. gitu. Nggak bisa yang marah-marah. Itu kalau cewek mungkin, kalau buat cewek ya. Nggak tahu juga sih. Oh. Ada cowok jadi yang kayak gitu, misalnya apa lu pernah gak sih kalau marah-marah di tempat kerja misalnya tuh kayaknya datang tuh apa yang lu lakuin salah mulu di mata bos. Wah, pasti beduk lah. Apapun yang lo lakuin tuh salah mulu deh, nggak ada yang bener di mata bos, atau nggak ada yang bener di mata teman lo, atau nggak ada yang bener di mata orang tua lo, atau nggak ada yang bener di mata siapa aja lah maksudnya. Yang apa namanya, Kata kucing. boleh ya maksudnya yang penting tuh lu tuh salah mulu, lu ketemu tuh sama orang yang suka marah mulu, atau lu sebagai orang yang pemarah nih gimana sih? Yang bahas mana dulu nih? Ya yang itu yang tadi apa namanya yang suka-suka marah suka itu marah. orang tuh kayak mana sih, kayak suka marah mulu. Ya, namanya dia emang udah suka marah. Ya, Hal-hal kecil pun mungkin dia bisa marah-marah gitu loh. Iya maksudnya misalnya kalau lu salah nih, Ah, gua marahin, ya wajar. wajar. Tapi kalau marah mulu gitu, misalnya, hobi sih itu ya. iya maksudnya suka marah gitu, misalnya orang gak ada salah karena Marah. karena dia misalnya dia lagi main apa namanya komputer kali ya, sinyalnya nggak bagus, dibanting dia tuh. Oh iya, bisa ya, bisa. Ya. Oh Gimana iya. sih kayak marah mulu, jadi ketemu sama lu kesel dia ngeliat muka lu gitu, karena muka lu kayak nggak sinyal banget gitu. Nggak kan. sinyal. Gimana sih? Nggak tahu aja kita kesel juga. Iya sih Gituin. memang. Nah itu maksud gue gimana sih? Marah itu gimana sih? Suka marah itu gimana sih? Atau harus nggak sih suka marah gitu ya? Enggak lah. Ya namanya waras sih, marah sih wajar ya. Waras dong, jadi waras Sumber dong. kali ya, sumber waras. Enggak dong. Kalau namanya waras, waras lagi kan yang Ya namanya orang ampun. marah sih wajar, tapi selagi dia nggak berlebihan marahnya gitu loh, nggak sampai dia Ya istilahnya aduh itu fisik tuh ribut Iya. ya kan. Emosional. Emosional kayaknya banget. itu udah tingkatannya udah parah kali itu orangnya emosi. Iya. Iya, kalau kalau misalkan- misalnya marah-marah terus gimana sih? Iya. Masalah kayak hidupnya berat kali ya, jadi marah mulu. Dikit-dikit marah, namanya dikit-dikit kalau marah. udah suka marah gimana ya? Ya gitu sih. Kalau orang yang mungkin punya alasan ya kan, misalnya lu salah atau lu salah ya kalau marahnya Iya, kalau misalnya dia marah ada alasan tersendiri tuh wajar. iya bener-bener jahat, bener-bener aja wajar sih. Iya, Tapi kalau cuman- lu marah nggak ada sebab gitu ya. Wah, itu mah malah yang dimarahin malah marah Gitu balik. kali ya, ada orang yang kayak misalnya nggak enak nih kalau nggak marah kayak gitu, kalau nggak gimana Ya sih bisa kayak aja sih, Iya kalau ada aja. Ya kalau menurut gue sih orang yang suka marah yang berlebihan ya, tipe yang kayak gini sih kalau menurut gue mendingan kita cabut sih kalau kata gue. Oh, cabut lagi ya? Cari orang Cabut baru lagi. lagi. nggak Nggak bukan usah masalah cari orang nggak usah baru. ditanggepin Oh, gitu, Nggak usah ditanggepin. Kalau lu di tempat kerja nih ya kan nggak mungkin dong lu cari kerja lagi kan cuma Iya. gara-gara satu Oh, keong iya. ini ya kan. Mending
ya lebih baik ya lo sabar-sabarin. enggak, jangan sabar. Emang seberapa kuat emosi lo nahan itu, ya kan? Dia Maksudnya selagi enggak ya terlalu kalau emang power positif lo kuat sih enjoy aja, lo ketemu lagi sama dia dihajar lagi, ya kan? Sabar. Kalau gue sih mendingan cabut sih guys. selagi itu Istilahnya ya, kalau udah benar-benar ya, berlebihan kalau kali ya. Iya, kalau disapa ya sapa. Sapa balik. Tapi Cuman kalau enggak ya udah ya. oke lah. Oke, itu urusan Ya dia. sudahlah. Jadi ya akhirnya ya dampak orang emosi itu atau dampak orang pemarah itu Oh, ada dampaknya tuh. ada. Apa tuh? Nah, tipenya itu seperti apa tuh? Oh, ada dampaknya. Misalnya kayak cemas gitu ya kan, cemas. Cemas. Orang marah cemas. Bisa pusing. Pusing sampai pusing sendiri kali ya, iya. saking marah-marah terus jadi pusing. Pusing marah-marah pusing Akhirnya sendiri. ya lemah, terus kewalahan, terus apa namanya? Akan terpengaruh sama emosi orang lain. Jadi dia marah terus orang Yang dimarahin tuh malah marah balik. Jadi Atau sama-sama dia marah. ini. Atau Iya, jadi kita terpengaruh sama emosi orang lain. Maksudnya gini nih, aturannya gue nggak mau marah nih, tapi karena dia yang lu marah nyolot mulu ya, kan? marah mulu, kita Akhirnya- jadi ke bawah gitu loh. Iya, akhirnya Lu marah-marah suka-suka mulu lu, gitu ya. gua nggak mau tahu. Ini buat lu kerjain sendiri deh. Iya deh. Akhirnya kita terpengaruh dong. Ah, gitu. jadi terpancing. Jadi Iya. ya mau nggak mau ikutan marah karena dia marahnya berlebihan. Nah, baru nyeri, ya kan? Terus pikiran apanya tuh yang nyeri Apa bang? tuh yang ngeri? berlebihan yang tidak penting gitu. Nyeri misalnya nyeri Sakit otot, kepala. sakit kepala. Ya kan? Oh, saking gregetnya kali Geram, ya. ya kan? Ya, emang lu bisa, emang lu nggak apa sih? Iya, dia tuh Muncul tau gitu nggak sih, urat-uratnya kalau lagi iya. marah ya. Iya, emang Marah. lu- Sampai kalian- di sini. Wah, gila Nggak itu pernah mantap kalian apa banget. marah itu kayaknya sampai begini gitu, pusing buat mikirin gitu. Oh, itu uratnya keluar keren banget itu. Istilahnya kayak Pernah sih, gue tuh paling marahnya gue waktu itu masalah kerjaan. Urat-uratnya keluar. Nggak tahu, Masih- nanti apa biasanya enggak, kalau cuma marah, emosi kesel. kalau udah dalam banget, biasanya sih pusing. Nahan itu ya. udah Langsung terlalu keluar lama, ya, ngeri ya. Iya. Jadi bawaannya seperti itu. Oh gitu. Habis ngeri apa tuh tadi? Ya habis itu pikirannya berlebihan yang tidak penting. Oh, pikirannya tuh dia berlebihan, terus pikirannya itu nggak penting. Enggak, maksudnya terlalu berpikir berlebihan yang nggak terlalu penting gitu. Oh, yang berlebihan yang nggak terlalu penting. Contohnya tuh Ya, berlebihan gimana sih kalau lu terlalu berpikir berlebihan? berpikir terlalu berlebihan. Oke guys, mumpung ini karena ceritanya udah kelar dan kebetulan ajan juga guys, ya kan? Sholat dulu guys. Iya, ya kan? Jadi untuk cerita hari ini, untuk sharing hari ini atau bagi-bagi pengalamannya ya, mengenai energi positif dan negatif ya seperti inilah guys, ya kan? Banyak yang mungkin bisa didapat dan diambil ya. Bagaimana kita cara membedakan energi positif dan negatif. Jangan sampai kalian yang punya energi positif kebawa ke energi negatif. Itu jangan sampai. Harus tetap pertahankan positifmu. Kalau ada di perkumpulan negatif ya positifnya Go up, tingkatin aja. go up. Tingkatin energi. Kalau emang pengen di tempat yang negatif, besarin positifnya guys. Tapi kalau emang nggak kuat, stabil, yang penting lo cabut deh. Cabut ya. Cabut aja, cabut daripada Cabut ikut sini, keikutan. mari main sini. Iya, kita berkumpul bareng-bareng di sini biar nambah. Bukan 3 orang lagi, oke? Sampai ketemu lagi guys. See you. Di video selanjutnya. Bye bye.